nafi'a wa rizqana faman thayyibah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Khususan mu'alif pada kitab Syekhuna Uqailah Syakan dan Batas Sawusirah Radiyallahu wa usulil qawli semangsan kosok kuasana syarili saya akan pasal kursi saya berasal sisi Allahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati semuanya, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang sangat temaram ya. Temaram dalam pengertian Allah menitipkan kepada hati kita tentang kebahagiaan, tentang ketentraman, sehingga kita bisa istiqomah setiap Selasa malam untuk bercermin kepada hikmah para kasih Allah, dan semoga itu semua adalah sebagai satu tanda padanya kita adalah orang-orang yang diberikan mahkota husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan segala macam kemudahan-kemudahan untuk meraih apa yang dicita-citakan. Itu yang paling penting bagi kita, mahkota husnul khotimah. Makanya kalau dalam salah satu redaksi hadis itu ada ya, salah satu tanda, salah satu upaya laziyah yang kita lakukan supaya kita diberikan husnul khotimah itu adalah rajin-rajin mendoakan kebaikan kepada umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman kepingin husnul khotimah, sampai kepingin husnul khotimah, hendaknya kita senantiasa menyambangi hati umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa. Allahumma ighfir li ummah Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur, Allahumma shlih. Banyak, intinya kita menghendaki melalui doa kita ketuk kekuatan batinnya, mengetuk pintunya Allah tentang kebaikan-kebaikan bagi seluruh umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita rajin berdoa itu ada di Nasihatul Lipat halaman pertama itu sebagai satu mukadimah, nanti bisa dicek. Lek kepengin husnul khotimah ya kudu sering-sering ndongano umat Kanjeng Nabi sing api-api. Soalnya apa departemen permaiduan wis akeh. Departemen permaiduan wis akeh. Kita mengeluh juga tidak merubah keadaan, tidak menyelesaikan permasalahan, justru bersyukur itulah yang menghantarkan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang tidak terberikan maknanya lahir maupun batin. Intinya satu, lek sampean kepingin dadi wong sing luar biasa. Luar biasa artinya di atas normal, bukannya normal ya. Di atas normal dalam pengertian sesuatu yang nuansanya luar biasa lah, entah itu bil mana kesuksesan, entah itu bil mana karir yang meningkat, atau kemudahan-kemudahan, atau karomah baik karomah kauniyah maupun karomah maknawi. Kalau maknawi sampai dipun paringi saged istiqomah,
saged ikhlas, saged sabar. Lan kaunia memang telah dititipkan dalam hidup kita itu sesuatu yang khariqulata. Khariqulata artinya orang tuh menyaksikan kepada kepribadian kita itu sesuatu yang istimewa yang diberikan oleh Gusti Allah. Syaratnya apa? Lek sampean ngipi dadi wong sing luar biasa, maka harus berani menjadi pribadi yang luar biasa di tengah kehidupan saat ini. Contohnya dina Selasa mari nyambut gawe pegel. Tidak perlu sampai keturun. Tapi kemudian tetap bergerak untuk bersama-sama bersimpu, berdoa, berwasilah kepada kekasih-kekasih Allah, mengetuk pintu langit, meskipun pintu langit diberikan hari ini ditutup karena corona. Mobil barengnya sementara di pending dulu. Jadi bukan hanya ngopi bareng yang dipending, bakal bus warga dipending ya iso. Yang ada ceritanya yang kemarin saya sampaikan, ya dipending, pending dulu, gara-gara selilit, ya. Jadi itu makanya menjadi pribadi yang luar biasa. Istiqomah kuabur, istiqomah yang waktu saja sangat sulit. Artinya kita memaksa diri hari Selasa sangat sulit. Belum lagi istiqomah yang lain. Karena puncak daripada istiqomah di dalam setiap tarikan nafas kita ini, kita berusaha untuk bersama Allah. Itu kan angel. Kadang-kadang orang istiqomah, aku bermari sembahyang maca sholawat Fatih ping 11, setelah habis sholat isya ping 100 apa utawa lakotja ben mari sembahyang maghrib 7 mari subuh 7. Soalnya lakotja iki dirampung. Jadi pemula-pemula Syadiliyah itu biasanya wiridan lakotja. Gampang dibuka atine, minimal iso kepanggih kalau Kanjeng Nabi walau fil manam, meskipun di dalam mimpi. Tapi angel. Padha Kanjeng Nabi maca ning mimpi ya angel. Apa mana yang kodotan? Yang kodotan itu dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar, dalam keadaan yang seperti ini. Seperti Anda berhadapan dengan saya apa? Mungkin ya mungkin. Karena para kekasih Allah itu telah mengalami hal yang luar biasa seperti itu. Ki Ahmad Pasuruan sering, jangankan Nabi Khidir, ngaji Nabi sering. Kalau khataman ngaji Hamid dino Minggu ya hampir persis seperti ini, meskipun tidak seperti saya, tanpa pengeras suara juga. Pengajian underground, ya pengajian bawah tanah underground. Golek nggak bawah tanah, kali pandangan umum. Ya podo sampai zaman saiki enak, lek sing duwe kuota akeh yo nyerap ilmu informasi banyak. Ilmu tentang informasi. Karena hari ini prasmanan tentang konten-konten dakwah itu kan prasmanan banget. Mau pilih yang genrenya seperti apa, mau rock murni atau rock dangdut, sehingga ada pesantren rock endut ya, rock mini terserah. Tetapi untuk membentuk satu keberkahan itu butuh talaki ya seperti ini, yaitu perjumpaan mutlak itu, karena tawajuh dalam lingkaran-lingkaran halakoh seperti inilah yang kemudian memaksa Allah menugaskan beribu-ribu malaikat untuk memberikan cahaya ketika perjumpaan itu terjadi dan ketika mereka pulang untuk kemudian berjumpa kembali di waktu yang sama, itu dalam barokah daripada langit. Makanya sampean kepingin dadi wong sing luar biasa, artinya mempunyai keluar biasaan yang
melampaui kemampuan manusia saat itu ya harus menjadi pribadi yang luar biasa juga. Yo kaduwani melek, yo kaduwani luwe, yo kaduwani nyambut gawe perjujuran keringat. Yo kaduwani lembur lah mas. Isine wong turu lembur, lembur ini Gusti Allah. Sepertiga malam, dok. Assalamualaikum. Akhirnya ya malaikat ya udah bosan dulu orang yang gini emak kan? Begini terus mari saya kayak emak. Ya kita goda malaikat itu. Kita bikin bosan ya, kita bikin bosan dengan wajah kita. Tapi memang sangat sulit. Kabel kan tak ditebus. Ono mahari, ngurabe ono mahari. Ya langsung atau enak. Ya mahar yang diberikan sedikit, mereno mahar harian 3 kali piring ya, belum lagi perhiasan, belum lagi sandang pangan papan. Itu kan sebenarnya kewajiban laki-laki. Perempuan aslinya ya bagian perkutut manggung, bagian begurdok aslinya. Mulanya lek ono wong lanang mbah ya memang kewajibannya anak laki-laki, bukan perempuan. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, makanya jangan jadikan perempuan sebagai tulang punggung. Nah, kan seperti ini ya, ini penting. Ilmu nerapi ya perlu ditoto. Jadi yang disebut tasawuf itu bukan berarti kemudian meninggalkan nikah, tidak bekerja, gak kumpul menungso, tidak. Cari aku kumpul lu repot, kumpul anak repot ya. Ya di itu kumpul wong di itu ini kumpul orang tua. Yo ada kemungkinan dimarahi dengan orang tua. Makanya kumpul lu repot. Kumpul bojo ya enak. Ya enak ya harus ada konsekuensi yang kita berikan. Gitu ya. Jadi lek kepingin luar biasa balik mana cari benar rasakan dari aku sampai sampai ke kadu bisa keluar dari dimensi kemanusiaan yang biasa-biasa saja. Lek biasa makan telu yo dikurangi. Lek biasa mau sholawat mek 11 ya ditambahi. Lek biasa kita sedekahnya segitu ya ditambahi. Ini artinya bagaimana kita itu kemampuan mengalahkan diri kita. Angin ya sulit. Ya kembali lagi karena memang derajat mulia itu harus ditebus dengan pengorbanan yang terkadang bukan hanya harta, bahkan menginginkan nyawa kita. Karena ada jihad itu juga ada dalam agama, jihad ada tapi enggak serampangan. Udah laskar jahat makanya. Ya jadilah laskar cinta saja lah. Jadilah mata cinta yang melata, menyusuri, memenuhi seluruh kehidupan ini dengan cinta kasih terhadap sesama. Jangan ada kebencian, jangan ada iri, jangan ada hasad, dan jangan ada rasa curiga selain kepada diri kita sendiri. Siapa musuh kita yang nyata? Diri kita. Siapa itu? Hawa nafsu. Do you understand? Yes. Ya, kita terus ngaji ya. Prolog ini. Lawangnya titing ini suwe ngaji nih biasanya. Istimewa. Karena ada bagian-bagian rahasia yang diturunkan, dan yang ngaji pun, yang memberikan materi pun juga lebih ikhlas. Soalnya sih ngaji wong akeh baru dia. Anda kan mengalami, katakanlah 8 jamaah beribu-ribu ngomong semangat, adrenalin kemudian tiba-tiba meninggi, semangat. Tapi biasanya berapi-api semangat itu
ada selipan-selipan hawa nafsu, ingin dibenarkan, ingin diiyakan, ingin tampil istimewa, ingin memukau dengan orasi, dengan kalimat-kalimat hikmah yang ditarakan dan sebagainya. Ini tantangannya dari tawaran nang kene. Itu pakene sampean dai-dai. Sece, mulane kadang-kadang ono kiai lek diundang gak gelem lek kanggo salone dhewe. Dikali. Lah iya. Karena apa? Alah bandut. Aku lek ngaji gak nggo salon dhewe. Ya iki sing jenenge membunuh karakter. Ya iki sing jenenge membunuh karakter dan materi kiai secara pelan-pelan. Soalnya apa ngomong, lagi pikirnya gak enak, udah amat tuh. Lagi pikirnya enak, tapi ya dakwah ya harus proporsional lah, masuk kalah bendang-bendang di lapangan. Ya. Tapi yang harus dilawan adalah mengikiskan rasa. Kadang orang itu memang ingin paling berperan. Wong sugih merasa dirinya paling berperan dalam kesejahteraan. Orang pandai pun sama. Boleh gak? Tak kandani, lek tak terangno, pancen dilarang, karena dia apa? Kan ada. Makanya musuh itu yang paling nyata adalah diri kita sendiri. Makanya melawan imajinasi-imajinasi yang melintas pada pikiran dan hati kita itu adalah tugas utama kita. Ya. Soalnya biasanya itu Gusti Allah lah. Soalnya wong sufi, wong tasawuf iku iso ngrumangsani, bisa menghadirkan, menyaksikan rekam jejaknya Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas dengan pandangan mata hatinya. Dan sang sufi menjadi anak waktu. Makanya tasawuf itu adalah upaya menghadirkan Allah dengan cara apa? Bersenono atine. Lek sampean kepengin delok bayangan cermin muka Anda secara nyata, ya bocone kado rezeki. Pemane spionnya Mas Rofi, cara jauh itu. Balik kena begitu. Pun demikian dengan perjalanan manusia, semakin jauh perjalanan, biasanya tambah pengaruh. Karena apa? Kita dirasuki, digoda oleh sesuatu yang kita temui. Pasti semakin banyak kumpul uang menumbuhkan semakin banyak varian keinginan konjone siji duwe iki, konjone siji nemane duwe iki, sing kumane duwe iki, pertanyaannya kapan aku duwe kabeh. Ya pengaruh, makanya ning awal perjalanan kayak sing tak utarakan kemarin itu kan, uzlah itu ya fungsinya seperti itu bagi hati-hati yang masih muda kagum, muda terpukau, muda terpesona, muda terkesima dalam bahasanya lagu dangdut itu. Khawatir ya ngono. Karena apa, hidup ini yang murah lah, 100% ditanggung Gusti Allah. Sing larang kan gaya hidup. Gaya hidup sehingga kemudian kita terkadang harus memakai celana disobek-sobek sebagai bagian daripada lifestyle. Ono sing rambutnya gak potongan nang Jawa, nang salon nang Harajuku ya. Dan sebagainya. Cek itu keren, lambene bermerek. Jameo bermerek, gak gelem gaya Ma 75, jaluke motor keluaran terbaru. Beja. Jadi semuanya. Langsung kali. Jangan seperti itu. Kita bisa bercermin lah, bercermin pada Al-Mawla, ya jadilah saya. Mulai dari sepeda, ya istiqomah Yamaha 75. Yamaha 75. Iya Mbak ya, Mbak Jafar mungkin ingat Al-Mawla ayah saya itu. Padahal ya punya duit lah, tapi yo nggak bisa kita tiru. Artinya kita itu kan pilihan hidup kan pilihan. Bukan berarti orang yang bergelimangan harta kemudian dia itu kedonyan ya tidak. Ono sing gak duwe apa-apa ya kedonyan akeh. Rokok kare saya sedotan ngene kemlindine orang.
Ya jadi masalah itu kan masalah hati, tapi kita kan bisa bercermin gitu loh. Bisa bercermin. Mojo, lek bahasane ukut biyen mojo dhisik. Apa-apa kan mojo dhisik. Wong Jawa kan penuh dengan makna. Artinya kita menunjuk seseorang, menuding ini kan berarti yang 4 jari yang menunjuk pada kita. Itu filosofi yang sangat tinggi. Termasuk orang belangko nih model ini. Model buri, artinya harus mampu menyembunyikan. Bukan bermakna negatif, harus hidup itu harus mampu menyembunyikan ego. Kita nggak boleh menang sendiri. Nafsu itu harus kita tekuk lututkan di belakang, jangan hidup ini dipimpin oleh nafsu. Ngono itu filosofi orang Jawa. Sehingga kemudian ada istilah mikul dhuwur mendem jero. Lek ning apa budak kebangsaan yang kadang tulisannya mikul dhuwur mendem jero. Artinya apa ya, harus mampu lah yang baik-baik kita tampilkan. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Lah jadi karyawan ya, kita hargailah peraturan-peraturan yang terjadi. Hidup di satu RT, contohnya kata rapi, ya taren di sini. Tarenya nopo niki tanggal 30 Juli, apa ya kira-kira oleh rame-rame. Nah itu kan taren, bagian daripada di mana rembukan menawarkan musyawarah, minta pendapat, itu yang benar. Kita nggak shock. Ya benar kita punya keyakinan, corona nggak ada. Meskipun ada. Corona nggak ada, kita punya keyakinan, tapi kita kan hidup berdampingan dengan orang lain. Like bikin di PA itu, bang yo harus rembukan mana? Rembukan aja kadang-kadang tiba itu. Soalnya punya nih orang kan sing lakoni kan awak dhewe. Sing bagian ngadili Gusti, sing bagian itu tonggo. Jadi ini. Iya, yang bagian maju tonggo. Maka itulah filosofi kita harus kita mawas diri badannya, harus peka terhadap keadaan yang terjadi pada kehidupan. Contohnya, misalnya ini saya toko kita usul pakai, khususnya ke yang zona merah itu, zona hitam apalagi, tapi mau lihat rakyat nemen kan, wireng nemen, doakan wireng, campur hitam. Mestinya kan jika terjadi satu permasalahan seperti ini, PSBB ini dilanjut apa tidak? Memang sudah bosan lah kita. Kalau balik PSBB episode 1, PSBB part 2, PSBB yang dulu aja tersanjung 1, 2, 3, 5 aja orang-orang bosan kok sinetron. Tersanjung cukup 1 kali saja langsungnya itu. Dulu kan mungkin ingat ya tersanjung ya. Di PSBB dia bosan, tapi mestinya memang ya padha nggak enak buat si malakama. Lek diterusno kita akan stagnan dalam masalah ekonomi. Tapi kalau dilepas bahaya itu mengancam. Mau tidak mau itu mengancam, bukan berarti kita itu sok sehat, tidak ya. Itu kenyataan, meskipun terlepas apakah penyakit ini ada hal yang campur tangan manusia dalam pengertian buatan. Ya memang kalau saat ini kan sudah banyak yang mencoba mengalir di air keruh itu akeh. Soalnya kadang-kadang ono sing jaga tokone kecolongan, kena musibah, dirampok wong, kesempatan. Gaji gue pas-pasan. Akhirnya dikokon ngitung, kabeh digawe mulai dhisik kabeh sebagian ditakoni berapa kerugian yang ngomong nang juragane sing dicolong rampok mang iki kabeh. Padahal separuh ya mlebu kan cerdas. Jadi artinya kan mengalir di air keruh. Hari ini kan banyak orang yang kemudian menumpang. Jadi corona juga membawa hikmahnya sebenarnya. Menumpang dalam kehidupan manusia itu dimanfaatkan. Contohnya
Banyak ketika plus 1 hari raya itu kan ada kakang tutup kafe sampai dalam kabupaten itu tutup geblek itu. Kalau gak kampung nggak apa-apa di dalam kabupaten kan banyak terjadi itu. Tapi intinya katanya tidak pandang bulu, ternyata yang melambaikan merah dalam pengertian uang pecahan merah dibukakan pintu. Ini kan rezeki orang sing jago pulane kok ngomong wae semangat lapo mortal dijogo ini. Itu banyak yang kemudian bermain di air yang banyak sekali, makanya nggak bisa kita kemudian menafsirkan dengan semudah memilah. Makanya kita minimal berhati-hati koridornya. Jika ada 2 kepayahan yang bertemu si balakama gak dibuka, PSBB ini ekonomi mati, dibuka penyakit, maka yang ditimbang adalah kemungkinan mana mara bahaya yang lebih besar. Koridornya ngono iki mah. Padahal itu ngono, tapi hati-hati opo sing kemungkinan terburuk ya kita pilih. Kalau orang tasawuf, kalau orang yang fikih ya boleh rukhsah. Contohnya sampean sembahyang kan ana jamaah qashar. Jamaah qashar oleh apa enggak? Boleh kan? Ya enggak apa-apa, itu fikih prioritas. Contohnya mana? Anda bepergian bulan puasa. Secara fikih enggak apa-apa, sesuai dengan ukuran apa? Cara tempuh, betul napa-napa. Bisa diganti di kemudian hari. Tapi secara tasawuf, orang yang berikhtiar harus seperti itu, termasuk ketika bepergian ya haruslah tetap dengan kaidah-kaidah sofistik yang ia anut menjaga waktu. Karena kota itu nggak akan mengembalikan keadaan. Waktu itu punya hak, dan jika itu tidak berikan, tidak bisa kita gantikan selamanya. Jadi itu ya. Ngajine ngono iku man. Apa terus nang Mas? Intinya kita tutup kaidah yang 9 kemarin. Kaidah yang 9 dalam pengertian bukti-bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dihijabi ya. Ini masuk ke kajian, tidak bisa dihijabi oleh apapun saja. Yang terakhir adalah kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana kaifa kali kaya apa yutasawwaru dan ilustrasiaken ayuh jabahu syai'un. Gusti Allah iku iso dialingi oleh sesuatu. Padahal bahwa hal utawi Allah aqrabu iku luwih parek, lebih dekat ilaika kepada kita mingkuli syai'in dari segala sesuatu. Allah dekat, lebih parek. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku iki luwih parek dengan kehidupan manusia melebihi urat nadi pada leher. Lo tidak ini kalau ini Gusti Allah. Ini dalam pandangan ahli syuhud, lana bidati indah ahli syuhud. Jadi bahwa qaribun lana bidatihi indah ahli syuhudi. Miturute wong sing alim ma'rifat secara zatnya ya lebih dekat, karena enggak ada, karena orang ma'rifat sudah fana. Kemarin kita sudah melampaui fana yang namanya fana sifatiyah, fana afaliyah sudah melampaui, dan fana zatiyah, sehingga yang ada zatnya cuma Allah. Semuanya adalah bayangan, terpukau, jadab terpukau sehingga dirinya nggak ada, dan itu nggak bisa selamanya. Kadang nggak terus mengalami fana seperti itu, pasti ada waktu-waktunya. Ono sing sumur lebih ono. Tapi ada yang
menit, 3 menit, 4 menit. Tapi biasanya cari ini ulama-ulama ahli thariqah leke jadabe fanae wong syadidiyah itu cepet. Soalnya lek fana terus ya gak normal. Sehingga kemudian untuk hidup perlu normal lagi. Wong fana itu gak kena kayak panutan. Karena alamnya bukan alam di mana kita berpijak. Ya padha ambek sampai gawe niru gaya uripe wong. Gak tutuk lah, mudhe anake presiden. Kate sampean tiru. Ya padha ambek artis-artis iku. Sepatune gede-gede dawa-dawa. Sing wedok pupune dileh, susune dikuwetokno ngene. Dalam kondisi normal wong dhek numpak mobil. Mobilnya ya ber-AC. Ning mall ya gak kepanasan ya ono sing ngipasi. Ono sing mayungi lah sampean mari ngono. Perdandan ala itu. Berjuang masyarakat, kakek terima rapoti anake. Gurune iwak. Soro wis. Wetok ngene. Akhirnya ya setrum terjadi ya. Itu yang terjadi kan ya. Mau ngatasin goncengan, terus dandannya gratis. Ya lek fasilitasnya mobil Alphard, kemudian dandannya seperti itu rada-rada pates titik lah. Ya, mulai wong sugih ngono biasa wis nggak macam-macam. Masih sarungan elek dengan japet, tumpakane ane yo ketok karomahe ae wong biasa. Aurane aura AC bisa. Lah kene biasa kepanasan. Biasa mburu, biasa macul apa maneh sing wedok-wedok sing biasa matun niku. Merong ngomong nang anake ibu-ibu iku. Surga di bawah telapak kaki ibu. Aneh kan ngerti bisa digoleki mak iku. Sikile mek delok nemurang ngene akeh. Berarti swarga iku akeh range. Itu gue yang seperti itu. Jadi itulah hidup ya. Makanya kita bercermin. Kanjeng Nabi dawuh lek masalah donya aja ndangak. Wong kandang kadang-kadang keteteran. Iki kandang nak merem iki wis. Nawa itu mereman lillahi ta'ala wis. Ya sik keteteran ae kok. Soale manusia iku selalu kurang. Sing gak duwe kepengin diduweni. Dikojelake wong awakmu ya ngono ya wene kerja nang ATI kan yo apa-apa. Mung sing kerja ning karya mitra wis bisa tuku iki. Yang penting kan kadang-kadang kayak hidup dong. Ini sih nggak ada larang. Kayak orang sih nggak ada larang. Aslinya omang yo tempat tinggal iso turu lah wis. Alhamdulillah. Berhubung kita ini berjiwa seni dan sebagainya, kadang-kadang kita apalagi kalau ada ya nggak masalah. Nah, jadi itu Gusti Allah itu lebih parah tinimbang kehidupan manusia daripada urat leher manusia itu sendiri secara dzatiyah. Ahli syuhud mengatakan secara dzatiyah. Makanya lek gak duwe guru mursyid, lek gak duwe sing nuntun murabun kamil mukamil, gendeng bacadab gendeng tipis, gendeng bacadab siji. Kalau jadbun itu adalah auranya aura ilahiyah. Lek gendeng Allah pikirane. Allah pikirane. Jaga Gusmi kemudian dakwah di lembah-lembah hitam, memberi berita. Pokoknya bismillah kan, bismillah diplomat itu. Setino teh paling dede itu laspak. Tangannya gini, nanti gini, rokokan gini. Uji rokok tetas, alamnya gak kere. Kenapa? Karena ya di sininya nuansanya bakar. Kan pernah, Gus sampean kok minum Gus, sampean kok mimik Gus. Syariate ku yo padahal yo bisa. Ayo delon mangatur ngene ya wis. Ternyata larinya ya ke lautan sehingga kemudian ada santri ini sing penasaran terus bar mari ngoyo Gusmi didelok bayi pote. Jadi nggak ada, makanya nggak boleh husnul, nggak boleh seudon, dan kita juga tidak boleh meniru. Pak plagiat itu elek.
Lah isi ya dadi follower lah ya. Dadi apa? Dadi harus yang menciptakan tren lah. Trending ya. Jangan yang hanya membebek saja. Jadi follower jangan. Dan pengikut jangan. Jadilah kun anta ya. Dirimu sendiri lah. Pesantren kun anta. Filosofinya diomer dewe lah. Diomer dewe. Jangan dalam bayang-bayang orang lain. Meskipun bayang-bayang orang tua. Meskipun juga nggak bisa lepas dari bayang-bayang tua. Aku kayak gak niru ayat belas. Dari kajian, dari apapun, dari gaya hidup, gak niru belas. Aku tetap saja mengatakan ini kajian hadis. Loh ya, gak bisa keluar dari bayang-bayang meskipun kita itu Gus Dur padahal ya keluar dari bayang-bayang orang tuanya. Tapi tetap dia itu dikatakan putranya, cucunya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Mulane lek dene sapape yo eman lah. Lek dene sapape yo kudu hati-hati. Soale diturunane kethek. Turunane kethek ngono enggak masalah. Lek turunane HP iki kan harga diri bukan dirinya saja. Bukan hanya cangkir kopinya saja, tapi cangkir kopinya orang lain juga ikut ternodai. Wis mungguwe wong ahli hijab wa amma ahli hijab fayaquluna huwa qaribun bi ilmihi wa qudrati ila ghairi. Sedangkan menurut orang-orang yang fananya hanya afaliyah, fananya hanya sifatiyah, kedekatan Allah dengan kehidupan manusia itu dalam sudut pandang ilmunya Allah, dalam sudut pandang putranya Allah. Masih ada bahasan-bahasan yang membumi. Nah ini intinya sekali lagi bahwasanya tidaklah mungkin Gusti Allah ini dihijabi dengan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala adalah mula dari segala sesuatu. Allah al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Empat sifat utama daripada Gusti Allah. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita renungkan, qala ta'ala awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup bagi diri kita sebagai seorang manusia hanya Allah yang menyaksikan seluruh gerak-gerik kehidupan kita? Kenapa kita pamrih kepada orang lain? Apa enggak cukup Gusti Allah sing dadi saksi? Padahal ketika Allah yang sudah menyaksikan, kesaksian lainnya kan tiada artinya. Anu baca pun ya. Lepasnya Kang Toyib, apakah masih butuh pengakuan orang lain? Apa enggak cukup Gusti Allah lah? Tapi kadang-kadang kita kan eksistensinya kan butuh juga dihargai. Semoga bermanfaat kajian kita yang singkat pada malam hari ini. Kita renungkan pada akhir pertemuan tentang ketidakmungkinan Allah Subhanahu wa taala dihijabi oleh segala sesuatu. Apakah bagi diri kita sebagai seorang manusia tidak cukup Allah menjadi saksi atas seluruh hamparan hidup dan kehidupan beserta aktivitas-aktivitas yang kita jalani? Saya yakin Allah menurunkan hidayahnya pada malam hari ini, membuka mata hati kita sehingga kita dijadikan oleh Allah min ahli syuhud, menjadi orang-orang yang dibuka mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mampu menyaksikan Allah di dalam setiap nuansa dan fenomena hidup dan kehidupan yang kita jalani di dunia. Untuk doanya ditutup kalian Gus Uji, soalnya marinya bergawe. Wong marinya bergawe itu biasanya ijabah, soalnya tangannya mari ngambung. Lang tertina Mustafa Sayyidina Bibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa asatidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Rabbana ij'alna ya Allah min ibadika sholihin min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahlil jahli wa ahli dayr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.